Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kanker payudara menjadi salah satu penyebab utama kematian wanita di seluruh dunia. Bukan tidak mungkin sebenarnya kalau kita berbicara deteksi sedari dini ini bisa menyembuhkan atau mencegah terjadinya kanker payudara. Nah, bertepatan dengan Hari Kanker Payudara Sedunia yang jatuh pada hari ini 26 Oktober, kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah kanker payudara. Namun sebelum kita membahasnya, kalau kita berbicara tentang penyakit, terutama penyakit berat gitu ya seperti kanker, sebenarnya bukan hanya dari fisik saja gitu ya untuk diobati, tapi dari mentalnya juga harus dijaga supaya kita juga bisa sehat, recovery-nya lebih cepat. Nah, gimana caranya supaya mental kita tetap sehat untuk lawan penyakit? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Berpikir positif. Nah, ini menjadi sangat penting. Apapun itu ya, entah itu sakit, entah itu lagi stres, entah itu lagi banyak masalah dan lain sebagainya. Memang yang namanya berpikir positif ini menjadi sangat penting. Karena apa? Dengan berpikir positif, kita percaya ya ada afirmasi di sana, ada kekuatan positif bahwa oke, aku akan sehat, aku akan sembuh. Nah, meskipun tidak diobati dalam tanda kutip obat medis gitu ya, tapi dengan berpikir positif bahwa kita yakin kita bisa sembuh, kita yakin kita bisa recovery lebih cepat, itu juga bisa membantu kita untuk melawan penyakit supaya bisa cepat sembuh ya. Berpikir positif. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Aktivitas fisik bagi penyakit yang berat dan masih bisa berolahraga atau beraktivitas fisik, berdiri, jalan ataupun lari, masih ada baiknya untuk melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena salah satu efek baik dari beraktivitas fisik adalah tubuh kita otomatis jauh lebih sehat. Nah, otomatis ketika kita berbicara tentang aktivitas fisik, mental juga bisa dilatih gitu ya. Kita bisa ketemu hal-hal yang baru, ketemu ya view-view yang baru gitu ya. Otomatis mental kita juga akan terjaga dengan baik ketika kita katakanlah lagi jogging atau jalan di sekitar kompleks gitu ya. Jadi penting banget. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Makanan gizi berimbang. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Karena apa? Dengan makan makanan gizi berimbang gitu ya. Ini kan otomatis kita akan ngerasa kayak, oh kita makan enak. Nah, otomatis mental kita juga akan ngerasa, oke, kita lebih percaya diri lagi bahwa kita sudah consuming something healthy gitu ya. Kita mengonsumsi makanan yang jauh lebih sehat. Nah, selain memang dampaknya ke fisik, ternyata di pikiran juga kita lebih happy, lebih pede karena kita makan makanan yang sehat. Jadi kita berpikirnya, oh kalau aku makan yang sehat, otomatis aku bisa cepat sembuh dong. Nah, itu berasal dari pikiran mental kita ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Melakukan hobi, nah ini juga menjadi sangat penting ya. Hormon endorfin, dopamin dan lain sebagainya ini akan muncul ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai. Nah, kalau kita ngomongin apa sih aktivitas yang kita cintai, apa sih aktivitas favorit kita yang kita sukai, pasti adalah hobi. Nah, ketika kita melakukan hobi, otomatis hormon-hormon kebahagiaan itu akan muncul. Nah, dampaknya ketika hormon-hormon kebahagiaan ini muncul, otomatis dong bisa membuat imun kita menjadi lebih baik. Karena dengan imun yang baik, otomatis dong bisa melawan penyakit. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Waktu berkualitas bersama keluarga. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita ngomongin tentang support system, ketika kita sakit, pasti nomor satu adalah keluarga. Entah itu orang tua, entah itu pasangan kita, istri kita, suami kita, atau anak-anak kita. Ini menjadi support system yang sangat penting kalau kita berbicara ingin cepat sembuh. Karena ketika kita lagi ngobrol sama mereka, curhat sama mereka, berbagi sama mereka, akan muncul benih-benih kebahagiaan. Wah, kalau udah bahagia, otomatis apa? Imun tubuhnya juga akan terbentuk. Nah, dengan terbentuknya imun tubuh ini, otomatis dong tubuh kita akan jauh lebih sehat. Oke, itu tadi beberapa cara membuat kita mentalnya tetap sehat dan kuat untuk melawan penyakit, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas bagaimana sebuah kesehatan dari kesehatan jiwa atau mental kita ini bisa berpengaruh pada proses recovery ketika kita terserang penyakit, terutama penyakit berat ya. Karena ternyata recovery atau penyembuhan dari sebuah penyakit ini tidak hanya berbatas pada bagaimana we treat the physic gitu ya. Kita mengobati fisiknya tapi juga mentalnya juga harus dijaga, harus diperhatikan seperti itu. Karena ada juga hubungannya erat malahan gitu ya antara kesembuhan seseorang dengan kondisi mental seseorang. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alvina MPSI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Alvina, apa kabar? Pagi, baik kabarnya. Baik ya Mbak Alvina ya. Oke Mbak Alvina, hari ini kita akan membahas nih, bagi sebagian besar dari kita mungkin berpikir ketika lagi sakit ya, entah kan hari ini kebetulan Hari Kanker Payudara Sedunia nih yang jatuh pada 26 Oktober. Tidak hanya berbatas pada kanker payudara, maksudnya kanker, tumor atau penyakit-penyakit berat yang lainnya, kan kita selalu berpikir bahwa ya untuk ngobatinya harus dari obat-obatan, treatment, tindakan, operasi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh mengenyampingkan bahwasanya kesehatan mental juga katanya berpengaruh ya gitu. Nah, kita akan membahas nih bagaimana mental yang sehat ini bisa melawan penyakit gitu ya. Yang pertama adalah berpikir positif. Dampak dari berpikir positif untuk kesembuhan dari penyakit gimana sih Mbak Alvina? Iya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang mental terlebih dahulu ya, jadi pikiran dan perasaan itu kan memang berbeda, tapi mereka itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi pikiran itu berhubungan dengan perasaan, begitu pula sebaliknya. Jadi berpikir positif itu tuh sangat penting sekali, karena dengan berpikir positif itu kita tuh bisa memberikan ke tubuh kita juga gitu loh. Jadi kita pun harus sadar secara utuh bahwa keadaan kita saat ini tuh seperti apa. Kita harus fokus dulu. Jadi bahwa kalau misalnya kita terkena diagnosa suatu penyakit kritis gitu ya, kita harus tetap fokus dulu untuk penyembuhannya. Jangan dipikirin dulu hal-hal lainnya yang membuat stres gitu. Malah kalau misalnya kita pikirin hal lain yang membuat stres, nanti malah nanti jadi kayak makin terganggu gitu loh. Jadi tidak ada untungnya. Jadi harus berpikir positif bahwa kita bisa sembuh, kita harus fokus kepada penyakit kita dulu, seperti itu. Oke, Mbak Alvina, memang kan berpikir positif ternyata dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Tapi yang menjadi challenge adalah nggak sakit aja untuk berpikir positif, itu beratnya luar biasa gitu loh. Apalagi pas sakit ya, yang keadaan dimana kita lagi desperate banget gitu ya, ketika aduh sakitnya udah menahun nggak sembuh-sembuh. Terus gimana caranya supaya kita bisa berpikir positif, ini kan menjadi challenge juga. Nah, ada nggak sih maksudnya kiat-kiat supaya waktu sakit kita lagi drop, lagi moodnya down banget, untuk bisa berpikir positif itu apa yang harus kita mulai supaya bertahap-tahap kita bisa berpikir positif gitu Mbak Alvina? Nah, kita bisa coba cari dulu nih, kita usahakan dulu mencari yang positifnya nih. Jadi misalnya nih, sebelumnya kita itu selalu bekerja dari pagi sampai malam, nggak punya waktu untuk diri sendiri. Tapi ketika kita tuh didiagnosa ada sakit, kita jadi bisa lebih banyak istirahat, lebih bisa kumpul sama keluarga. Jadi harus diambil nih sisi-sisi positifnya terlebih dahulu. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin saja bisa jadi permulaan untuk kedepannya semakin ada sikap positif seperti itu. Oke, jadi mau nggak mau juga kita harus tetap berpikir positif dari ambil sisi positifnya apa. Mungkin bisa berkumpul sama keluarga gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita nggak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Me time-nya, quality time sama keluarga ini juga penting. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih Mbak Alvina. Aktivitas fisik. Nah, hubungan antara aktivitas fisik dengan mental ini ternyata ada hubungannya atau gimana nih Mbak Alvina? Iya, jelas ada hubungannya karena kalau misalnya nih kita melakukan olahraga minimal sehari itu 30 menit saja gitu kan. Itu kan pasti tubuh kita itu jadi lebih rileks gitu kan. Muncul hormon-hormon seperti tadi dibilang sama Mas, ada muncul hormon endorfin atau dopamin gitu kan. Itu kan pastinya membuat fisik kita itu lebih menjadi baik, lebih menjadi rileks gitu kan. Nah, kalau fisik kita saja tuh sudah baik, sudah enak, pastinya nanti secara mental pun kita jadi lebih rileks, jadinya tuh lebih cenderung terhindar dari stres seperti itu.
Oke, jadi ternyata aktivitas fisik tidak hanya menyehatkan badan ya, tapi bisa membuat badan sehat, badan rileks, otomatis kesehatan mental juga bisa tetap terjaga dan ini bisa berpengaruh pada proses recovery ketika ada yang lagi sakit gitu ya Mbak Alvina ya. Oke, kita Iya, lanjut poin yang betul. selanjutnya nih Mbak Alvina. Makanan gizi berimbang. Nah, kalau kita kan sebagai masyarakat umum sama kayak aktivitas fisik gitu ya, makanan gizi berimbang ya pasti dalamnya ada vitamin, protein, gizi dan lain sebagainya. Yang mana ini berhubungan sama kesehatan fisik lah kalau ngomongin gizi, protein dan lain sebagainya. Nah, hubungannya dengan kesehatan mental kita ketika kita makan gizi yang berimbang atau makanan yang enak, lezat itu gimana sih Mbak Alvina? Nah, ketika kita sendiri tuh makan makanan yang sehat dan gizinya seimbang, tubuh kita itu kan pasti balik lagi nih ya, rileks, enak gitu kan. Jadi pastinya tuh kalau misalnya tubuh kita sudah rileks, kita jadinya tuh bisa lebih fokus pada diri kita sendiri, juga terhindar dari stres gitu. Jadi maksudnya tuh yang paling harus dihindari itu adalah stresnya sendiri. Nah, stres-stres itu kan bisa dihindari dengan cara yang seperti tadi melakukan olahraga fisik, tapi olahraganya pun harus yang ringan-ringan seperti yoga, yang santai-santai, makan makanan bergizi seperti itu. Oke, jadi memang kalau ngomongin makanan bergizi gitu ya, ini tidak hanya berbatas pada oh bisa menyehatkan fisik gitu ya, tapi ternyata dampaknya juga sangat luar biasa ketika kita berbicara kesehatan mental yang juga bisa dipengaruhi dari makanan-makanan yang bergizi. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih. Wah, ini yang menarik nih, melakukan hobi. Nah, seberapa besar dampak hobi ketika kita lagi sakit dan bisa berpengaruh ke mental dan ke kesehatan kita nih, Mbak Alvina? Ya, karena kebanyakan sekarang ini kan orang itu kan jarang bisa melakukan hobinya ya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau karirnya. Nah, ketika kita tuh mengambil sisi positif dapat melakukan hobi kita sendiri, pastinya tuh tubuh kita rileks gitu kan. Kita bisa me time juga gitu kan. Sehingga saat kita bisa me time, tubuh kita rileks, kita jadi senang, kita jadi happy gitu. Kita jadi tuh bisa terhindar dari stres itu. Jadi mental kita pun akan terpengaruhi seperti itu. Oke ya, berarti memang melakukan hobi ini menjadi sangat penting juga. Tapi gini Mbak Alvina, kalau kita ngomongin hobi, nah di era pandemi kan juga banyak yang latah nih dengan hobi-hobi yang trending gitu. Sebenarnya kalau ngomongin hobi harus benar-benar yang we are loved in gitu ya. Maksudnya kayak we are interested in ya. Kita yang tertarik di apa nih gitu. Nggak perlu yang harus Iya, happening kita supaya harus cari tahu sendiri ya. dulu hobi kita itu apa. Jadi kita harus explore juga dari diri kita sendiri, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, apa yang membuat kita nyaman, lakukan apa yang membuat diri kita itu nyaman, gitu. Jadi nggak perlu latah, nggak perlu ngikut yang lain gitu ya, mentang-mentang oh lagi apa vertical garden nih gitu ya, oh langsung nanam tanaman gitu, oh lagi ini lagi itu lagi segala macam, nggak perlu diikutin. Tapi kalau Iya, memang sukanya di situ ya nggak masalah kan seperti itu ya. iya betul. Oh, Karena kalau misalnya ikutin yang lagi trending, tapi kalau misalnya kita sebenarnya nggak nyaman, nggak suka sama melakukan hal tersebut, kan jadinya diri kita nggak nyaman. Lama-lama jadi melakukan hal tersebut nggak nyaman, jadinya stres. ah, Seperti itu. malah nggak dapat manfaatnya ya orang pingin Iya. menghilangkan stres kok malah stres jadinya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir Mbak Alvina. Waktu berkualitas bersama keluarga. Nah keluarga ini kan menjadi mau nggak mau apapun alasannya orang pergi kemanapun, orang sakit apapun pasti kembalinya kan akan ke keluarga. Mereka menjadi support system. Nah bagaimana waktu berkualitas bersama keluarga ini bisa menjadi obat dalam tanda kutip untuk kesehatan mental kita Mbak Alvina? Iya, jadi sebenarnya support system itu tuh yang paling penting gitu ya. Seperti yang Mas bilang tadi, kalau misalnya kita tuh lagi butuh support system, memang yang paling utama itu biasanya tuh cenderungnya keluarga atau orang terdekat gitu ya, seperti teman atau saudara yang lainnya. Nah, kalau untuk hubungannya itu adalah kalau misalnya kita tuh lagi punya masalah, kalau misalnya kita tuh lagi misalnya didiagnosa sakit seperti tadi kanker gitu, pasti kan kita punya banyak pikiran gitu ya. Entah nanti apakah kita bisa sembuh, bagaimana nih keuangannya, finansialnya, karirnya, keluarga kalau misalnya saya tinggalkan bagaimana, itu pasti banyak pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga bagus sekali kalau misalnya kita tuh bisa meluangkan waktu untuk interaksi sama keluarga atau orang terdekat yang lainnya yang pastinya membuat kita nyaman. Jadinya tuh kita tuh kayak membuang sampah gitu loh. Jadi kita nggak mendem sendiri masalah kita, pikiran kita yang maksudnya nggak ada untungnya itu, kita curahkan semua ke orang terdekat yang bikin kita nyaman. Jadinya hatinya juga jadi plong gitu. Oke, Mbak Alvina ini kan kalau ngomongin keluarga memang sangat luar biasa ya, bagaimana support system keluarga ataupun orang-orang terdekat, sahabat, teman kita gitu. Nah, kalau di masa pandemi
mungkin agak jauh nih. Kita punya sahabat yang itu kita Iya. erat banget deh gitu. Terus tiba-tiba ada yang sakit gitu. Nah, menghubunginya lewat video call pun nggak masalah ya. Tetap ada ikatan batin di situ yang akhirnya membuat mentalnya juga tetap terjaga atau gimana tuh? Iya, tentu aja. Karena kan memang kalau lagi pandemi gini kan kita punya kesulitan untuk bertemu secara langsung ya. Jadi memang fasilitas-fasilitas seperti video call atau yang lainnya itu pun pasti sangat membantu. Karena walaupun kita hanya komunikasi lewat video, tapi interaksinya itu kan tetap berjalan. Kita tetap ngobrol bareng, tetap mencurahkan perasaan dan pikiran satu sama lain. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada alasan untuk tidak menghubungi gitu ya. Karena kita bagaimanapun Betul. ketika lagi sakit, ya mungkin fisiknya juga belum mendukung, belum bisa kemana-mana, pandemi juga gitu ya. Jadi ya bisalah video call atau Zoom atau video conference bareng sama teman-teman satu gengnya gitu ya. Supaya kesehatan Iya, mentalnya juga betul. tetap terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Alvina MPASI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga bagi yang sakit segera sembuh, mentalnya dijaga dengan baik. Bagi yang sehat terus, ya semoga kesehatannya tetap dijaga dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Alvina, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Ya, terima Selamat kasih pagi. kembali. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini yang bertepatan dengan Hari Kanker Payudara Sedunia 26 Oktober. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Bayu Aji, SPBK Ong Mars, spesialis bedah konsultan onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dr. Bayu, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden dan teman-teman yang lain, sehat-sehat ya. Sehat dok, terima kasih. Pagi-pagi udah dikasih semangat nih sama Dokter Bayu. Dok, kita ketemu lagi dok. Kita mau ngomongin kanker payudara nih, bertepatan dengan Hari Kanker Payudara Sedunia yang jatuh pada hari ini 26 Oktober nih dok. Sebenarnya yang dimaksud dengan kanker payudara ini apa dan kondisi si pasien ketika mengalami kanker payudara seperti apa sih dok? Ya, terima kasih. Memang yang disebut kanker payudara itu adalah kanker tumor ganas di payudara. Ya. Jadi kanker itu adalah tumor ganas. Ya. Kemudian apa yang dirasakan pasien? Biasanya yang dirasakan pasien itu ada 80% mengeluh adanya benjolan. Benjolan di payudara, kemudian nyeri, kemudian ada luka di puting susu, atau puting susunya mendelep ke dalam, atau dari puting susu keluar cairan berwarna merah, nanah atau warna hitam, atau biasanya juga ada luka di kulit atau permukaan kulitnya berubah seperti warna kulit jeruk, ya, atau biasanya juga ada benjolan di ketiak. Oke, berarti bedanya kanker dengan tumor adalah yang jinak dan tidak jinak, yang mulai ganas gitu ya dok ya, kalau ke kanker ya berarti ya? Ya, betul. Tumor sendiri kan, tumor payudara sendiri kan ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau dia tumor jinak ya namanya misalkan fibroadenoma atau kista payudara. Tapi kalau dia tumor ganas itu namanya kanker payudara. Oke, berarti memang bedanya kanker kan sering kita dengar dok, ada kanker payudara, ada tumor payudara. Berarti kalau yang jinak masih di nama atau istilahnya tumor gitu ya. Kalau sudah ganas ke kanker Tumor seperti payudara. itu ya. Oke, nah kalau berbicara tentang kankernya sendiri dok, ada nggak sih jenis-jenis dari kanker payudara ini sendiri? Oh iya, banyak. Jadi sebenarnya kanker payudara itu dibagi dari 4 golongan besar. Yang pertama adalah golongan invasif, kemudian golongan non-invasif, kemudian golongan non-special type, atau yang terakhir disebut sebagai Paget disease. Ya. Jadi yang termasuk invasif itu seperti lobular invasif, ya, karsinoma invasif. Kalau misalkan yang non-invasif seperti medulari atau musinosum, ya. Kemudian kalau yang non-NST sama juga, ya, kurang lebih jenisnya sama. Tapi kalau yang Paget disease itu biasanya tumor ganas payudara
pada wanita yang sudah tua di atas 50 tahun. Biasanya keluhannya itu ada luka di puting susu, seperti luka lecet atau luka borok di puting susu. Oke. Sebenarnya ada nggak sih dok, maksudnya range usia khusus gitu ya, yang memang di range usia ini wanita ini rentan mengalami kanker payudara, atau sebenarnya tidak ada range usia khusus, semua juga bisa mengalami, bahkan di usia yang masih produktif atau muda pun bisa juga mengalami, atau gimana nih dok? Ya, memang yang paling sering itu kanker payudara itu pada dekade 30, 40 sama 50 ya, di mana pada usia itu produksi hormon estrogen dan progesteron itu tinggi. Biasanya pasien masih mengalami menstruasi ya. Jadi biasanya terjadi pada dekade 30, 40 sama 50 ya, 50 tahun ya. Bukan berarti di atas 50 tahun tidak terjadi kanker payudara atau di bawah 30 tahun tidak terjadi kanker payudara. Bisa juga terjadi, malah saya pernah dapetin kanker payudara itu di usia 24-25 tahun. Mudah Dan sekali. teman sejawat saya malah pernah mendapatkan kanker payudara di usia yang lebih dini. Itu sekitar usia 12 atau 13 tahun. Walaupun angka kejadiannya jarang ya. Dan yang usia di atas 50 tahun juga banyak ya, banyak ya. Jadi umur 55, 60 tahun itu banyak juga, tapi angka kejadiannya tidak sebanyak pada usia dekade 30, 40, dan 50 tahun. Oke, selain 30 plus, 40 plus, 50 plus, tadi kan ada beberapa kasus meskipun prevalensinya tidak terlalu tinggi, bahkan ada kasus teman sejawatnya Dr. Bayu menemukan di usia 12-13 tahun, sangat mudah sekali gitu ya dok ya, sudah mengalami kanker payudara. Sebenarnya kalau berbicara tentang selain dari faktor risiko dari range usia, sebenarnya faktor risiko mengalami kanker payudara ini apa saja dok? Apakah genetik juga atau seperti apa itu? Ya, yang paling sering itu faktor resikonya itu adalah genetik ya. 80% itu diturunkan secara genetik ya, dari orang tua, kakek, nenek atau buyut-buyutnya ya. Itu kalau dia ada menderita suatu keganasan bisa diturunkan ke anak cucunya ya, tapi nggak semua anak cucunya kena ya. Dan jenis kansernya juga beda. Misalkan pada kakeknya, apa neneknya ada kanker usus ya, tumor kanker usus. Nah, nanti anaknya apa cucunya bisa juga menderita kanker payudara apa kanker tiroid. Jadi genetiknya itu diturunkan, tapi nggak selalu sama dengan orang tua yang terdahulu ya. Kemudian faktor resiko yang lain pada kanker payudara itu yang pertama riwayat menstruasi, misalkan usia menstruasi yang pertama di bawah usia 12 tahun, kemudian ada riwayat keganasan di keluarga, kemudian pasien tidak pernah menyusui atau tidak pernah melahirkan atau tidak pernah punya anak. Kemudian yang berikutnya itu ada riwayat konsumsi obat-obat hormon ya, misalkan KB suntik, KB pil, KB susuk, atau konsumsi hormon untuk kesuburan, misalkan untuk yang pengen punya bayi tabung atau pengen punya itu kan keturunan ya. Kemudian juga ada riwayat operasi di tumor payudara atau riwayat tumor di bagian reproduksi, misalkan di bagian indung telur atau di rahim pasien. Oke, itu beberapa faktor risiko ya dok ya. Bagaimana kemudian orang, salah satunya kalau tadi saya tangkap ada yang mungkin ibu, ayahnya atau kakeknya neneknya ada satu kanker yang ternyata nurunnya tidak, mungkin saja tidak dengan kanker yang sama gitu ya, bisa beda seperti itu. Ini juga menjadi catatan mungkin kalau ada riwayat keluarga yang mengalami kanker harus sedari dini mungkin untuk rutin untuk ngecek kesehatannya begitu ya dok ya. Oke, dok, aku juga pernah baca nih dok, katanya pria juga bisa mengalami kanker payudara gitu. Ini agak aneh juga gitu. Apakah memang bisa pria mengalami kanker payudara sama jenisnya dengan perempuan atau beda atau gimana sih dok? Ya, terima kasih. Ya, memang pada kanker payudara itu pada laki-laki juga bisa terjadi. Cuma angka kejadiannya sangat jarang ya. Pada laki-laki itu angka kejadiannya 1 dibanding 10 juta atau 100 juta ya. Jadi sangat jarang. Dan jenisnya itu sama dengan kanker payudara pada wanita.
Cuma biasanya kalau pada laki-laki itu biasanya masuk kategori kanker payudara yang lebih ganas, ya, lebih ganas. Jadi biasanya pasien itu datang dengan keluhan benjolan di puting susu atau di payudara, atau timbul luka di puting susunya, atau ada borok, ada nyeri, ya. Kemudian biasanya datang sudah ada anak sebar ke paru, ke hati, atau ke tulang, karena biasanya pasien datang itu nganggap bahwa ini luka biasa, bukan suatu keganasan. Jadi memang kalau dibandingkan dengan wanita itu kan angka kejadiannya lebih sering, ya. Kanker payudara pada wanita itu angka kejadiannya itu 1:8 wanita, ya. Kalau tumor jinak payudara itu lebih sering lagi, 1/4 wanita itu beresiko untuk menderita tumor payudara. Oke, berarti prevalensinya lumayan tinggi ya, Dok, ya. Kanker payudara 1/8, tumor 1/4. Sangat luar biasa. Makanya tidak salah kalau akhirnya kanker payudara ini bisa menjadi salah satu penyebab utama kematian wanita di seluruh dunia. Nah, sebenarnya kankernya ini, Dok, ketika terjadi entah di bagian puting susu ataupun di payudaranya, ini akan menetap di situ atau dia bisa menyebar, Dok? Ya, memang pada kanker payudara itu dia di dalam tubuh, di payudara itu dia akan terus bertumbuh dan berkembang biak, dan dia bisa menyebar di lokasi di payudara, misalkan di ketiaknya, ya, kemudian di payudara sebelahnya, atau timbul kelenjar getah bening di leher. Itu yang lokal, ya, yang penyebarannya lokal. Tapi juga dia bisa menyebar ke organ yang lebih jauh. Jadi kanker payudara itu bisa menyebar lewat kelenjar getah bening di ketiak dan pembuluh darah di ketiak, di payudara. Itu bisa menyebar ke organ yang paling sering itu organ paru-paru, ya. Kemudian organ hati, organ tulang, dan organ otak. Jadi misalkan kalau pada organ paru-paru, pasien yang dirasakan keluhannya sesak, ya, kemudian batuk darah, kalau di foto ronsen itu terdapat cairan di paru-parunya. Kemudian kalau di organ hati itu pasien merasa mual-mual, muntah, tidak mau makan, terjadi penurunan berat badan, misalkan 30 kilo dalam 2 bulan, ya. Kemudian pasien kulitnya warna kuning, kemudian usianya seperti lebih tua, seperti kakek-kakek apa nenek-nenek. Kemudian kalau pada tulang belakang itu dirasakan nyeri tulang yang hebat, ya, sehingga pasien tidak bisa duduk, nggak bisa berjalan. Ya, kadang dia sudah nggak bisa mengontrol lagi untuk BAB, buang air besar dan buang air kecil. Kemudian bagaimana dengan dia kalau menyebar ke otak? Kalau menyebar ke otak itu yang dirasakan pasien itu adalah nyeri kepala yang hebat, kemudian sering terjadi muntah, atau tiba-tiba turun kesadaran atau pingsan, ya. Jadi dari hasil CT scan itu akan didapatnya ada massa tumor di otak. Biasanya sumbernya dari kanker payudara. Begitu juga dengan tulang belakang. Kalau kita CT scan tulang belakangnya atau kita lakukan bone scan, maka ada namanya penyebaran atau lesi litik pada tulang belakang, sehingga tulang belakang itu terjadi fraktur, sehingga menjepit saraf tulang belakang yang dirasakan pasien. Sering kakinya kesemutan, nggak bisa digerakin atau nyeri hebat. Oke, menyebarnya sangat luar biasa ya, Dok, ya, ke berbagai penjuru dan dampaknya juga sangat luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian kan kalau dampaknya sangat luar biasa mengerikan begitu, sebenarnya ini bisa dideteksi sedari dini nggak sih atau bisa dicegah sedari dini nggak sih? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dokter Bayu, ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Payudara Sedunia 26 Oktober. Bagaimana cara mencegah kanker payudara? Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Bayu Aji SPBK Ong Mars, spesialis bedah konsultan onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Bayu, kita lanjut lagi, Dok. Dok, ini sebenarnya kan tadi di segmen sebelumnya Dr. Bayu sudah membahas bagaimana si kanker ini ternyata bisa menyebar ke otak, ke tulang belakang dan lain sebagainya. Yang sangat mengerikan sekali gitu ya. Bagaimana prevalensinya juga lumayan tinggi gitu. Nah,
penting dong bagi kita, terutama kaum wanita, untuk mengetahui, untuk mendeteksi, mendiagnosis apakah mereka mengalami kanker payudara atau enggak. Sebenarnya deteksi dini untuk kanker payudara ini bisa dilakukan nggak sih, Dok? Dan bagaimana caranya gitu? Ya, terima kasih. Ya, emang deteksi dini itu penting bagi wanita siapapun ya. Karena dengan deteksi dini itu kita bisa mengetahui lebih awal adanya tumor di payudara. Bagaimana caranya? Yang pertama itu melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ya. Pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan biasanya 1 apa 10 hari setelah menstruasi, sehingga payudara yang akan diperiksa itu lebih lunak ya, sehingga pemeriksaan lebih detail dan lebih akurat. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu pasien setelah mandi itu dia bisa bercermin, payudaranya dilihat kanan kiri ya seimbang apa enggak, ada enggak luka, kemudian ada enggak puting susu yang mendelap, kemudian ada tidaknya benjolan, ya dengan cara diraba. Jadi payudara yang sebelah kiri diraba dengan tangan sebelah kanan, ya diraba dari sisi yang paling luar, kemudian masuk ke dalam sampai ke puting susu. Setelah itu puting susunya dipencet sehingga dia akan keluar cairan apa enggak. Ya jika ada benjolan di payudara atau di ketiak atau ada luka atau ada perubahan warna kulit di payudara atau bentuk payudara kanan dan kirinya tidak simetris, maka segeralah untuk konsultasi sama bedah onkologi yang terdekat. Ya. Oh, oke. Berarti ini kelihatan dari bagaimana bentuknya simetris atau tidaknya gitu ya, Dok ya. Nah, ini kan menjadi hal yang bisa terlihat secara langsung ketika kita ngomongin deteksi dininya. Tapi sebenarnya selain bagaimana ini simetris atau tidak, ukurannya sama atau tidak gitu ya, Dok ya. Ini sebenarnya ada nggak gejala-gejala lain yang mungkin bisa dirasakan? Entah mungkin kayak ada benjolan atau yang lain-lain yang bisa dirasakan ketika seseorang mulai mengalami menuju ke kanker payudara itu, Dok? Ya, biasanya pasien akan merasakan adanya rasa nyeri, ya nyeri yang hilang timbul atau nyeri yang terus-menerus, atau ada luka, ya ada luka atau merasa payudaranya nggak simetris, atau kulit susunya, kulit payudaranya itu seperti kulit jeruk, ya kasar, ya atau berubah warna, yang kanan sama kiri nggak sama. Kemudian juga yang tadi sudah disebutin bahwa yang paling sering itu keluhannya ada benjolan. 80% itu keluar ada benjolan di payudara atau di sekitar ketiak. Ya. Selain dengan pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan 1 bulan sekali, juga pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan dini dengan menggunakan USG payudara dan mamografi. Ya. Untuk wanita yang di bawah usia 40 tahun disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG payudara itu paling tidak setahun apa 2 tahun sekali ya. Disarankan untuk setahun sekali untuk pemeriksaan payudara dengan menggunakan USG payudara. Karena dengan USG payudara itu kita bisa melihat adanya deteksi kanker payudara sampai angka 85%. Jadi adanya benjolan, tepinya tidak rata atau adanya kelenjar getah bening itu dengan USG payudara kita bisa melakukan deteksi dengan USG payudara. Dan pemeriksaan yang lainnya itu dengan menggunakan mamografi. Mamografi itu dilakukan untuk wanita yang usianya di atas 40 tahun. Dengan mamografi itu kita bisa mendeteksi adanya kanker payudara sampai angka 85%. Adanya benjolan, kalsifikasi atau tepinya tidak rata, ya itu bisa dideteksi dengan menggunakan mamografi. Dan gabungan antara USG payudara dan mamografi itu bisa mendeteksi adanya kanker payudara sampai angka 98%. Ya, sehingga disarankan untuk mereka yang wanita yang usianya di atas 40 tahun disarankan untuk melakukan deteksi dini dengan menggunakan USG payudara dan mamografi minimal 1 tahun sekali. Ada nggak ada keluhan? Ya. Dan untuk yang wanita yang usia di bawah 35 tahun disarankan untuk melakukan deteksi dini dengan menggunakan USG payudara. Oke, tetap penting untuk melakukan deteksi ya, ada atau tidak ada gejala, apalagi yang bergejala gitu ya, Dok, tetap harus deteksi seperti itu. Oke, Dokter Bayu, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya, Dokter Bayu ya, dari Pak Dani ini ya. Dok, istri saya penderita kanker payudara stadium 4D.
sekarang sedang menjalani perawatan kemo oral Taseral 2 kali 3 tablet per hari. Apakah istri saya boleh menerima vaksin COVID-19? Terima kasih. Oke, stadium 4D kanker payudara sedang menjalani perawatan kemo oral Taseral 2 kali 3 tablet per hari. Boleh vaksin COVID-19 nggak nih Dokter Bayu? Gimana nih dok? Ya, terima kasih Pak Dani. Ya, memang pada wanita yang sedang melakukan program kemoterapi, dalam ini menggunakan kemoterapi oral, itu sebaiknya dilakukan 1 bulan, minimal 1 bulan setelah selesai kemoterapi taseralnya itu. Ya, jadi kemoterapi taseral itu kan biasa dilakukan 2-3 bulan. Nah, selesai itu 1 bulan setelah selesai kemoterapi itu boleh dilakukan vaksinasi COVID. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dani dan semoga sang istri lekas sembuh, sehat selalu pokoknya. Terima kasih Pak Dani. Oke, Dokter Bayu kita lanjut lagi. Dok, bagaimana jika ada seorang ibu hamil yang terdiagnosis gitu ya ketika melakukan deteksi dini, terdiagnosis mengalami kanker payudara. Ini apa yang harus dilakukan? Maksudnya lanjutin dulu hamilnya atau treatmentnya tindakan untuk si kanker payudaranya atau gimana ya dok? Karena ini lagi ngomongin ada 2 nyawa di sana gitu dok. Ya, terima kasih. Memang pada wanita yang sedang hamil, ya, terus dia terdeteksi adanya setelah ditegakkan diagnosa ada kanker payudara, tentu diagnosa dengan itu ya, dengan hasil PA patologi anatomi, berarti diagnosa pasti ya. Jika usia kehamilannya masih di bawah 3 bulan ke bawah ya, trimester pertama, itu memang ada pilihan apakah mau diterminasi atau dilanjutkan. Tapi disarankan kalau usia kehamilannya masih di bawah 3 bulan, itu tentu disarankan untuk dilakukan terminasi. Tapi kalau sudah di atas 3 bulan, apa trimester kedua, apa trimester ketiga, itu sebaiknya dilanjutkan kehamilannya. Tentunya sebelumnya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter obgyn ya, dengan dokter obstetrik ginekologinya mengenai faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk dilakukan terminasi atau melanjutkan kehamilannya sampai melahirkan ya. Jadi tentu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter obgyn pasiennya. Tetap harus konsultasi ke dokter obgynnya juga untuk mengetahui kondisi yang terbaik karena mungkin setiap pasien kondisinya akan berbeda-beda ya dok ya, apakah determinasi atau lanjut terus gitu program hamilnya. Oke dok, ini kalau berbicara tentang kanker payudara memang sangat mengerikan sekali ya, apalagi kalau sudah masuk stadium-stadium lanjut seperti itu. Nah, pengobatan dari kanker payudara ini seperti apa dok? Apakah berbeda di tiap stadiumnya atau harus selalu diakhiri dengan tindakan pembedahan dok? Memang pengobatan kanker payudara itu sangat bergantung kepada stadiumnya. Ya, biasanya untuk yang stadium itu kan ada stadium 1, 2, 3, 4. Yang paling ringan stadium 1, yang paling parah stadium 4 ya. Jadi untuk yang stadium 1 dan stadium 2 itu disarankan tindakan itunya adalah melakukan tindakan operasi atau pengangkatan payudara beserta kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Ya, disarankan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, radiasi, dan terapi hormonal atau terapi targeted. Tetapi untuk mereka yang udah stadium 3 dan 4, itu biasanya dilakukan kemoterapi terlebih dahulu. Melakukan kemoterapi neoadjuvan, biasanya 3-6 siklus. Setelah tumornya mengecil, setelah tumornya tidak berdarah, itu baru dilakukan pengangkatan tumor payudara atau pengangkatan payudara ya, jika bisa dioperasi. Selesai itu baru dilakukan kemoterapi dan disinar, kemudian lanjut ke terapi hormonal atau terapi targeted terapi ya. Jadi perbedaannya pada stadium 1 dan stadium 2, kalau tumornya masih bisa diangkat, ya kita angkat beserta payudaranya. Pada stadium 3 dan 4 biasanya dilakukan neoadjuvan kemoterapi dulu. Oke, dok, kalaupun akhirnya terjadi pengangkatan gitu ya dok ya, kan kalau ngomongin kanker kan ada bahasanya kalau orang awam itu akar-akarnya gitu yang udah menyebar. Ya. Nah, apakah pasca pengangkatan itu masih ada potensi akan terjadi lagi dok? Atau setelah itu ya ada treatment lagi supaya tidak muncul lagi dok? Ya.
memang pada kanker payudara itu kita tidak bisa sembuh 100%. Masih ada 1% atau sekian persen yang masih sisa yang di dalam tubuh. Yang istilahnya sel kankernya itu dorman, tidur ya. Jadi untuk tindakan selanjutnya setelah melakukan pengangkatan payudara beserta kelenjar getah bening di ketiak, biasanya dilakukan kemoterapi. Kemoterapi selama 6 siklus. Tujuan kemoterapi itu untuk membunuh sel-sel kanker yang masih ada di dalam tubuh atau yang sudah terlanjur menyebar ke organ otak, paru, hati atau tulang, sehingga dia bersifat sistemik pengobatannya. Jadi mengobati atau membunuh sel-sel kanker dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah gunanya kemoterapi ya. Jadi dia bersifat pengobatan secara sistemik. Dan untuk pengobatan radioterapi itu berguna untuk mengobati sel-sel kanker yang localized, yang artinya di bagian di payudara, di ketiak atau di leher saja, atau mengobati kanker payudara yang sudah ada penyebaran ke tulang belakang. Berarti yang disinar, apa yang diradiasi hanya tulang belakang saja. Dan itu gunanya radiasi itu untuk membunuh sel-sel kanker yang berada localized, di lokal saja, misalkan di payudara kiri atau payudara kanan atau di ketiak atau di leher atau di tulang belakang, ya kira-kira seperti itu. Dan terapi berikutnya juga menggunakan terapi hormonal untuk menekan terjadinya kekambuhan, ya. Jadi memang terapinya harus dengan multimodalitas. Yang pertama dengan operasi, yang kedua dengan kemoterapi, yang ketiga dengan radiasi, dan yang keempat itu dengan terapi hormonal atau targeted terapi. Oke ya, ini sangat luar biasa dijelaskan oleh Dr. Bayu, sangat detail sekali apa itu kanker payudara, penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Perbedaan per stadium juga ini menjadi sangat penting untuk proses tindakan pengobatannya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas kalau tadi sudah kanker payudaranya, kita akan mencoba memberikan tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya atau meminimalkan risiko terjadinya kanker payudara di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Bayu Aji, SPBK Ong Mars, spesialis bedah, konsultan onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Bayu, di segmen terakhir ini kita akan membahas ya dok ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya kanker payudara. Pertama adalah menjaga berat badan agar tetap ideal. Ini ada atau erat hubungannya juga nggak sih dok dengan faktor risiko orang mengalami kanker payudara? Ya, memang ada hubungannya ya. Jadi mereka yang berat badannya berlebih atau overweight itu beresiko untuk terjadinya kanker payudara pada wanita. Ya, jadi lemak-lemak yang ada di payudara kalau berlebihan itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya keganasan atau tumor payudara. Ya, jadi berat badan yang ideal, olahraga teratur, ya hidup sehat, ya banyak makan sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian hindari konsumsi alkohol atau merokok atau miras ya, atau kemudian istirahat yang cukup, hindari stres. Itu adalah penting untuk pola hidup sehat, penting untuk menghindari terjadinya kanker payudara. Oke, ini tadi yang disebutkan oleh Dr. Bayu ya, pola makan sehat gitu ya, kemudian stres segala macam. Ini kayaknya semua hal ini berisiko besar terjadi selama pandemi dok. Bagaimana kita selama pandemi stresornya sangat luar biasa besar dok. Terus kemudian pola makannya juga mungkin banyak yang akhirnya pesen junk food juga. Aktivitas fisik juga kurang dok, sehingga mungkin bisa berpengaruh pada overweight atau obesitas. Nah ini sebenarnya apalagi ada ya istilah baru sedentary lifestyle gitu ya dok ya, yang kaum rebahan yang cuma makan ngemil segala macam tanpa aktivitas fisik, ini bisa berpengaruh besar dok. Ya sebenarnya bisa ya dengan berkurangnya konsumsi sayuran, buah-buahan atau kurang gerak, atau berat badan yang berlebihan karena kurang gerak, terlalu banyak makan junk food, itu berakibat terjadi overweight sehingga beresiko untuk terjadi tumor atau keganasan pada payudara. Dan jangan lupa juga hindari konsumsi
atau penggunaan obat-obat hormonal, Nah, itu mesti dia. KB suntik, KB susu, KB pil, KB implan, ataupun mereka-mereka yang pengen mempunyai bayi tabung atau bayi itu yang punya keturunan dengan mengkonsumsi obat hormon yang dipicu untuk kesuburan ya. Jadi itu hindari juga tuh ya, karena berbahaya. Itu salah satu faktor resiko terjadinya keganasan pada payudara. Oke, tapi bagaimana jika mereka punya program ke situ dok dengan terapi hormon tersebut? Apakah masih boleh tapi ada batasannya gitu? Tetap ada aturannya, harus konsultasi ke dokter juga atau gimana tuh dok? Ya, nanti sebaiknya disampaikan dari awal ke pasien dan keluarganya bahwa pengobatan atau terapi hormonal untuk yang kesuburan itu mempunyai dua mata pisau ya. Jadi tidak bisa diarahkan ya. Terapi hormonalnya mengarah kemana kita nggak tahu ya. Jadi sebaiknya diinform konsen dari awal ke pasien dan keluarga, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan adanya tumor di indung telur, di rahim, atau di payudara, atau di tiroid, itu pasien sudah disampaikan dari awal untuk mereka-mereka yang menggunakan terapi hormonal buat kesuburan. Apakah ini berarti menjadi indikasi bahwa terapi hormonal ini berisiko besar dok akan berakhir atau berujung pada potensi terjadinya kanker payudara? Paling tidak dokter yang bersangkutan sudah menginform konsen ya, sehingga pasien dan keluarga pasien sudah siap dengan kondisi apapun yang ada. Itu pilihan ya, pilihan pada yang bersangkutan beda-beda. Oke, ini seputar pilihan ya. Yang penting intinya risiko plus minusnya sudah disampaikan dari awal, tinggal pilih yang mana ya. Pasti kita akan memilih yang terbaik lah ya, yang semuanya juga sehat, semua tujuan tercapai dengan baik. Baik, terima kasih Dr. Bayu Aji sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sati. Semoga di momen Hari Kanker Payudara Sedunia ini sudah tidak ada lagi atau minim sekali lagi risiko terjadi kanker payudara pada wanita. Terima kasih Dr. Bayu, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Bayu. Selamat pagi, sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Dr. Bayu. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.